Sebelumnya, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ventiana Murti. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita. Di sini saya akan menyampaikan tentang meta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari meta. Nah, apa sih meta? Dalam agama Buddha, cinta kasih itu dikenal dengan istilah meta. Meta dalam bahasa Sanskerta disebut juga dengan maitri. Jadi, meta adalah sikap welas asih atau cinta kasih dan niat baik terhadap semua makhluk, yang merupakan perasaan cinta tanpa nafsu, tanpa pamrih, tanpa kemelekatan, dan yang bersifat universal. Meta itu diimplementasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Meta yang melalui pikiran, yaitu kita itu menghindari dari kemarahan, itikat jahat, prasangka buruk terhadap orang lain, dan kita menghindari keserakahan dan tidak iri kepada orang lain. Kemudian, meta yang melalui ucapan, yaitu kita menghindari kebohongan. Jadi kita tidak boleh berbohong. Kemudian kita itu harus jujur. Kita tidak boleh menfitnah orang lain. Yang kemudian itu meta melalui perbuatan. Jadi dengan perbuatan kita itu tidak boleh membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak memabuk-mabukan. Itulah meta yang diimplementasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Nah, setelah itu, kepada siapa sih meta itu kita tujukan? Nah, perasaan meta atau cinta kasih itu dapat kita tujukan kepada semua makhluk tanpa pilih-pilih, tanpa terkecuali. Tetapi sebelum perasaan itu kita tunjukkan kepada orang lain, kita lebih baik tujukan kepada orang tua kita, karena mereka yang telah merawat kita dan melindungi kita dengan penuh cinta kasih yang orang tua kita berikan kepada kita. Setelah itu baru kita tujukan kepada keluarga, diri sendiri, dan jangan lupa pada teman, pada sahabat, pada musuh kita, kepada orang yang membenci kita, dan kepada semua makhluk universal. Jadi tidak memilih-milih. Dan bagaimana sih contoh penerapannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam meta itu seperti apa. Jadi kita sebagai manusia tidak menyakiti makhluk lain, mencintai semua makhluk, menolong hewan yang terluka, tidak membenci orang, dan lain-lain. Setelah kita melakukan penerapan meta tersebut, tentu saja kita ada memperoleh manfaat yang begitu besar. Apa sih manfaat tersebut? Nah, manfaat yang kita dapat dari melaksanakan meta yaitu kita itu dapat tidur dengan tenang, karena kita tidak ada gangguan dari pikiran maupun dari lainnya. Kemudian manfaat yang lain yaitu kita juga disenangi atau dicintai orang lain dan makhluk lain. Karena apa? Kita telah mengembangkan perasaan meta, kita selalu menolong, sehingga orang itu senang dengan kita, cinta dengan kita.
Dan tidak lupa juga manfaatnya itu selalu dilindungi karena kekuatan meta. Jadi kita itu selalu dalam lindungan Sang Triratna karena kita telah melakukan perbuatan baik dengan melaksanakan meta, cinta kasih. Kita menabur cinta kasih kita kepada semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Manfaat selanjutnya itu selalu mudah memusatkan pikiran. Jadi, kita ketika meditasi, ketika kita memusatkan pikiran, itu semakin mudah karena tidak ada gangguan dari manapun. Tidak ada gangguan yang muncul. Jadi kita tetap bisa konsentrasi. Yang manfaat yang selanjutnya yaitu batin kita juga menjadi tenang. Karena seperti yang saya bilang, tidak ada gangguan apapun. Tidak ada perasaan yang gelisah. Seperti itu. Jadi, batin kita akan menjadi tenang selamanya. Ya, walaupun terkadang ada perasaan yang tidak membuat tenang. Tetapi ketika kita memunculkan cinta kasih kita kepada semua makhluk kembali, pasti perasaan tidak tenang tersebut akan muncul kembali. Nah, demikian penyampaian materi yang saya jelaskan mengenai meta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi, saya simpulkan, meta itu merupakan cinta kasih yang universal yang ditunjukkan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Meta dapat kita lakukan dengan kita tidak menyakiti makhluk lain. Dengan kita melaksanakan meta, kita juga merasakan manfaat yang sangat besar. Maka dari itu, mari kita selalu membiasakan mengembangkan sifat cinta kasih kepada semua makhluk. Seperti yang dikutip dalam Samyutta Nikaya 137 yang berisi, teman yang sejalan adalah seorang sahabat. Sahabat baik dalam rumah adalah ibu. Seorang kawan yang menolong lagi dan lagi saat dibutuhkan adalah sahabat baik. Sedangkan perbuatan baik yang dilakukan diri sendiri merupakan sahabat baik pada manusia yang akan datang di masa yang akan datang atau di masa yang akan selanjutnya. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan untuk kita selalu mengembangkan cinta kasih meta kepada semua makhluk. Saya akhiri, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.